Jodoh itu takdir atau pilihan. Jodoh itu takdir, namun manusia juga bisa berusaha untuk mencarinya dan menentukan jodoh sesuai dengan keinginannya. Jika kemudian kamu menikah dengannya, maka itulah jodohmu. Jika ternyata kemudian kamu bercerai dan menikah dengan orang lain, maka itu adalah takdirnya. Jodoh adalah bagian dari rahasia takdir. Takdir yang sudah dituliskan Allah di kitab Lauhul Mahfuz. Jodoh, rezeki, dan kematian datang melalui aneka macam cara. Kita hanya memilih dan menjalani. Kalau kamu memilih menikah dengan si A, maka Allah takdirkan si A menjadi jodoh kamu. Tapi ketika kamu memilih bercerai, bukan berarti si A tidak jodoh dengan kamu, melainkan karena kita tidak bisa mempertahankan jodoh yang sudah dipilih berdasarkan jutaan jodoh yang Allah sediakan buat kita. Kita dipertemukan dengan seseorang yang sekarang sudah menjadi suami atau istri kita. Ya, itulah jodoh kita. Karena hal itu sudah digariskan oleh Allah buat kita. Kenapa digariskan? Karena siapapun yang ada di samping kita sekarang pasti bukan karena kebetulan, melainkan sudah takdir Allah yang dituliskan. Mungkin kita merasa waktu Allah bertemu dengan pasangan menganggap sesuatu itu hanya kebetulan. Padahal sebenarnya pertemuan itu sudah digariskan oleh Allah. Kita dipertemukan dengan pasangan karena dia memang jodoh kita. Namun bukan berarti dia yang jodoh denganmu saat ini akan selalu bergandengan tangan sepanjang hayat. Belum tentu. Karena hal itu tergantung pada cara kita menjaganya. Kita harus merawat dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus. Ibarat merawat setangkai bunga mawar. Manakala tidak dirawat, dia akan layu. Namun bila digenggam erat, kita akan tersakiti oleh durinya. Begitu juga dengan pasangan kita. Mereka perlu dirawat dengan kasih sayang dan cinta yang tulus. Namun, dia juga butuh kebebasan untuk berekspresi. Makanya, jangan over control dengan pasangan, biar tidak dikecewakan. Suami atau istri kita saat ini, apakah itu jodoh kita? Apabila suatu hari berpisah, apakah masih dianggap sebagai jodoh kita? Jodoh itu berapa jumlahnya? Ada orang yang mati sebelum menikah. Apa dia tidak punya jodoh? Ada orang yang beristri atau suami lebih satu. Apa seluruh istri atau suaminya itu adalah jodohnya? Ada orang yang menikah lalu bercerai tapi tidak menikah lagi sampai dia meninggal. Lalu siapa jodohnya? Jodoh adalah orang yang menemani sampai akhir hayat. Itulah yang disebut dengan jodoh. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Oke. Bukankah tulang rusuk itu jumlahnya ada banyak? Betul. Pertama, tulang rusuk sejati. Jumlahnya ada 7 pasang. Yang kedua, tulang rusuk palsu. Jumlahnya ada 3 pasang. Yang ketiga, tulang rusuk melayang. Jumlahnya ada 2 pasang.
Yang jadi pertanyaannya, apakah aku ini tulang rusuk sejati suamiku? Apakah aku ini jodoh sampai akhir hayat dari suamiku? Apakah istriku adalah tercipta dari tulang rusukku? Ya, sampai saat ini tulang rusuk itu menjadi misteri. Allah tidak sia-sia mengatakan bahwa jodoh itu diciptakan dari tulang rusukmu. Kenapa Allah memilih untuk mengibaratkan dengan tulang rusuk ya? Kenapa bukan hati, mata, kaki, telinga, atau yang lainnya? Mungkin itu bisa jadi PR kita selanjutnya untuk memahami maksud dan keinginan Allah terhadap apa yang namanya jodoh. Berapa banyak perempuan yang diciptakan melalui tulang rusuk suamiku? Atau berapa sih perempuan yang diciptakan dari tulang rusukku? Lalu, kenapa Allah menciptakan tulang rusuk itu bengkok? Apakah bengkok itu sebagai tanda kekurangan dan kelemahan perempuan? Allah memang sengaja menciptakan tulang rusuk itu bengkok untuk melindungi dada agar tidak sesak dan merasa nyaman. Kita sudah paham bahwa Allah sangat membenci perceraian. Tetapi, mengapa kaum lelaki dengan dalih bukan jodoh dengan gampangnya menceraikan istrinya? Allah membenci perceraian karena seandainya dia bukan jodohmu, tidak mungkin Allah mempertemukanmu dengannya sehingga kemudian menikah. Artinya, bukan karena dia tidak jodohmu, melainkan kamu yang tidak mampu merawatnya supaya langgeng. Ingat, apapun yang kita perbuat pasti akan ada balasannya. Sebab itulah, bersikaplah baik kepada pasanganmu. Pasti Allah akan melihat usahamu sebagai doa, dan semoga yang kamu sayangi itu adalah jodoh sampai akhir hayat. Kesimpulannya, kita wajib yakin bahwa Allah telah menciptakan insan menggunakan takdirnya. Dan kita juga wajib meyakini bahwa manusia itu diberi pilihan untuk menentukan takdir yang paling baik bagi dirinya pada kehidupan ini dan kehidupan nanti kelak. Maka, keimanan atas takdir sebaiknya bisa menjadi dorongan kita untuk selalu berdoa dan berikhtiar menggunakan kesempatan sebaik mungkin untuk menerima jodoh yang terbaik buat kita. Apapun hasilnya nanti merupakan takdir Allah. Tapi ya Allah, suamiku yang sekarang sangat zalim dan kejam. Dia gak sholat, gak puasa, gak menafkahi, gak melindungi. Bahkan dia juga sudah mulai main tangan. Lalu gimana? Coba kita bayangkan, zalim mana dia sama Firaun? Kejam mana sama Firaun? Kalau jodoh kita sekarang seperti Firaun, maka kita cukup menjadi seperti Asia, yang tetap menjalankan kewajiban sebagai istri, namun tidak menggadaikan keimanan kepada Allah hanya karena takut suami. Walaupun pada akhir hayatnya dia mati di tangan suaminya, namun Asia jadi satu dari 4 wanita yang dirindukan surga. Lalu, ya Allah, istriku pembangkang, suka melawan, gak patuh sama aku, bahkan anak-anak juga diajarkan kesesatan. Aku harus gimana? Jadilah kamu seperti Nabi Nuh. Walaupun istrinya pembangkang,
Tapi tetap sampai akhir hayatnya, Nabi Nuh tidak pernah meninggalkan istrinya. Tetap berusaha menasihati, mengajak ke jalan yang benar, walaupun akhirnya si istri tetap pada kedurhakaannya dan meninggal di jalan kesesatan. Tapi itu kan Nabi, manusia yang mulia. Aku cuma manusia biasa loh. Nah, itu kita sadar kalau kita cuma manusia biasa. Udah tahu manusia biasa, minta pula jodoh yang sempurna. Jodoh hanyalah salah satu variabel yang Allah ciptakan untuk menguji keimanan kita. Bagaimana kita bertahan dan menyikapi perilaku jodoh kita menunjukkan level keimanan kita. Jadi, pada hakikatnya bukan siapa dan bagaimana jodoh kita. Yang Allah mau lihat itu adalah seberapa hebat imanmu. Lalu, aku gak ketemu jodoh. Sampai sekarang belum menikah. Allah gak mentakdirkan aku berjodoh. Coba tanya dirimu sendiri. Perbaiki konsepmu tentang jodoh. Perbaiki targetmu tentang jodoh. Jangan cari jodoh yang sempurna, karena gak bakal ada. Carilah jodoh yang mau bersama-sama saling menyempurnakan keimananmu kepada Allah.